Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Kajian Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Hairunisa STMT dan juga Ibu Nike Diah Permata SPMSI. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan prinsip ekologi pada sebuah bangunan dan kami mengambil bangunan DH, sebuah bangunan yang ada di Amsterdam, dan kami akan bahas bagaimana prinsip ekologi digunakan dalam bangunan tersebut. Anggota kelompok Haikal Armansyah Kamil F22124050, Mohfahmi Wardana F22124109, Helmi F22124069, Rizky Zara Syamsia F22124042, Nafisa Ikhtiatu Solihah F22124026. Perkenalkan, nama saya Haikal Armansyah Kamil dengan NIM F2212450. Latar belakang, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara habitat dengan lingkungannya. Dalam dunia arsitektur, penerapan prinsip ekologi ada pada konsep pembangunan green building, yaitu konsep yang dimana proses pembangunan, perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pembongkaran sangat memperhatikan dampak positif dan negatif terhadap iklim dan lingkungan. Biasanya, penerapan green building ada pada gedung parkiran hemat energi, fasad, AC variabel, pemanfaatan air limbah, perlengkapan sanitier hemat air, dan konstruksi berkelanjutan. Perkenalkan, saya Helmi dengan NIM F221240069 yang akan menjelaskan materi mengenai prinsip ekologi pada bangunan The Edge Amsterdam. Bangunan The Edge Amsterdam menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, menyesuaikan bangunan dengan lingkungan dan alam setempat. Yang kedua, menghemat penggunaan energi, terutama yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, memelihara sumber lingkungan seperti udara, tanah, dan air. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada sistem pusat energi dan limbah. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk bangunan. Dan yang keenam, meminimalisir kerusakan yang diakibatkan bangunan dan manusia. Kemudian beberapa contoh penerapan arsitektur ekologi pada bangunan. Yang pertama, mengorientasikan bangunan ke arah utara dan selatan. Yang kedua, menggunakan warna hijau pada bangunan. Yang ketiga, menerapkan sistem hemat energi. Dan yang keempat, menerapkan teknologi. Ini dia contoh bangunan yang menerapkan prinsip ekologi, yaitu DH, salah satu gedung perkantoran yang ada di Amsterdam, distrik keuangan yang dianggap menjadi gedung paling berkelanjutan dan terpintar. Gedung ini memiliki luas 40.000 meter dengan memiliki 15 lantai, dimiliki oleh Deloitte, dan desainer adalah PLP Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Wardana dengan NIM F221241109. Di sini saya akan menjelaskan penerapan prinsip ekologi pada DFG. Yang pertama, sistem energi terbarukan. Sistem energi terbarukan ini menggunakan panel surya dan sistem pemanas air untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Dan yang kedua, desain berkelanjutan. Memanfaatkan material daur ulang dan lokal untuk mengurangi jarak karbon. Dan yang ketiga, pencahayaan alami. Mengoptimalkan jendela besar dan desain interior yang terbuka untuk mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan. Dan yang keempat, sistem manajemen energi. Sistem manajemen energi ini memanfaatkan teknologi IoT untuk memantau dan mengelola konsumsi energi secara efisien. Dengan pendekatan ini, DFG bukan hanya menjadi tempat kerja, tapi juga contoh inovasi dalam arsitektur berkelanjutan. Dalam artikel yang ditulis oleh Dea Ashifa, Sarjana Kesehatan Lingkungan, alumni Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia, penerapan prinsip ekologi pada DH terdapat pada panel surya yang terintegrasi dengan bangunan untuk mendapat energi sendiri. Dan juga ada sistem pendinginan menggunakan air tanah sehingga meminimalkan konsumsi energi dengan sistem manajemen energi yang canggih, dan juga terdapat panel LED super efisien yang dibuat langsung oleh Philips, di mana alat ini hanya membutuhkan sedikit listrik sehingga dapat hidup bersamaan dengan kabel data untuk internet.
Panel tersebut juga dilengkapi dengan sensor gerak, cahaya, kelembapan, dan inframerah yang menciptakan langit-langit digital. Kombinasi-kombinasi sensor ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan. Kemudian, memaksimalkan efisiensi penggunaan ruang dengan fleksibilitas pada layout kantor, dan terdapat teknologi pintar yang dapat memantau penggunaan ruang dan mengoptimalkan kenyamanan penghuni. Pada sistem ini, dapat menyesuaikan pencahayaan dan suhu sesuai kebutuhan. Integrasi Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan beradaptasi sehingga menciptakan lingkungan kantor yang lebih fleksibel dan produktif.